Shalom Wisdomers yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Kami berharap semua para Wisdomers baik-baik saja, sama seperti jiwa Wisdomers baik-baik saja. Hari ini kita akan masuk pada tayangan yang baru pada Wednesday Bible Wisdom. Tapi sebelum kita melihat tayangannya secara full, kita akan melihat preview dari tayangan hari ini. Pernikahan itu pilihan. Perjodohan pun pilihan. Sudah pakai nubuatan nabi, sudah pakai doa, puasa ya, sebut nyebut nama dan gagal. Nah, ini saya ngaku dosa dulu, Pak Bro. Saya ngaku dosa dulu. Ya Ngaku sudah, dosa, saya oke. dengerin. Nah, Wisdomers, sudah lihat previewnya? Seru kan? Nah, apalagi kalau kita melihat tayangan ini dari awal, pertengahan hingga akhir tanpa di-skip. Pasti banyak hal yang lain yang lebih seru kita akan bisa lihat. Tapi sebelum kita melihat full tayangannya, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur, hari ini kami akan belajar lebih lagi tentang-Mu Tuhan. Taruh hati-Mu di hati kami, taruh pikiran-Mu di pikiran kami, kuasai kami dengan roh-Mu, sehingga kami mengerti isi hati-Mu yang disampaikan dalam pengajaran dalam Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Wisdomers, ketemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Hari ini kita akan bahas khusus buat sesuatu hal bicara tentang anak muda. Kenapa anak muda? Anak muda adalah nanti orang-orang yang akan menempati masa depan yang perlu dibangun. Untuk itu, kita perlu banyak memberikan pandangan-pandangan sehingga anak muda tidak terjerumus pada satu hal yang akhirnya jauh daripada Tuhan. Hari ini kita tetap dengan Pak Bro Aruna, kita akan bahas sesuatu tentang jodoh dan jodoh. Kita langsung ke Pak Aruna. Pak Bro, Judulnya menarik, jodoh dan jodoh ya. jodoh dan jodoh gini. Soalnya kenapa ngomong gini Pak Bro? Tadi kenapa saya ngomong tentang anak muda? Gini, ketika anak muda salah ngambil langkah, seperti orang salah masak nasi, airnya kebanyakan, habislah itu nasi Bubur. satu dandang jadi bubur. Dia salah potong rambut Pak Bro. Kalau cowok 1 bulan, kalau Ya. cewek mungkin lebih. Ya. Ketika udah terjadi kesalahan, terus mau gimana? Nah, menurut saya urusan jodoh-menjodoh itu ada kaitannya seperti itu. Seumur Ketika- hidup tuh ya. Seumur hidup Pak Bro. Dan kita kalau anak Tuhan kan nggak boleh cerai Pak Bro. Nggak boleh potong tengah jalan. Jadi kalau kita sudah mengambil A, ya konsekuen terus-terusin sampai akhir. Dikuat-kuatin ibaratnya gitu. Nah, kita perlu pandangan Pak Bro tentang hal itu. Nah, ini bagus buat anak-anak muda dan bagus juga buat orang tua yang mempunyai anak-anak remaja yang nanti akan memasuki masa-masa itu. Nah, hal ini juga terpicu Pak Bro karena beberapa minggu yang lalu habis merayakan Lebaran kan Pak Bro. Sesuatu hal yang common yang ketika Lebaran itu terjadi banyak yang ditanyakan adalah gini, kapan Panik. nikah? Iya. Boro-boro nikah, pacar aja nggak ada, jodoh nggak tahu kemana, mikirin nikah gitu. Nah, hari ini kita bahas tentang jodoh. Sip. Sebenarnya Pak Bro, jodoh itu ada di tangan Tuhan atau di tangan manusia? Maksudnya diri seru. sendiri. Gimana Pak Bro? Ini misteri ya. Misteri Pak Bro. Pernikahan itu misteri. Dikatakan itu hubungan Kristus dengan jemaat. Ya. Jadi untuk sampai ke pernikahan, langkah awalnya adalah ketemu dong. Kayak ngelola keuangan nggak ada uangnya. Sama nih, ngelola rumah tangga tapi nggak ada jodohnya kan repot. Iya. Tadi kan Pak Bro cerita bahwa yang namanya orang tuh bisa salah, bisa diperbaiki. Bubur ya pasti 1 hari. 1 kali makan lah, Iya. masak lagi. Kalau yang rambut sebulan sampai 3 bulan. Gitu ya. Kalau nggak lulus kuliah 1 semester ulang. Gitu Iya. ya. Tapi ada yang nggak bisa diulang seumur hidup. Nah, paling repot adalah nanti kalau salah milih junjungan. Nah, Binasa kekal. Oke, itu kita nggak bahas ya. Nah, jadi itu dasar itu kita harus memilih sekarang ini. Kita ini mau bangun dasarnya apa? Banyak orang memang tidak punya visi untuk kehidupan bersama yang bahagia. Buat dia bahagia tuh bisa dibuat kapan aja dengan bentuk segala macam yang berbeda. Jadi gini, ya dasar nggak kuat nggak apa-apalah, nanti kalau tengah jalan mau ganti-ganti. Tapi ada juga yang konsepnya adalah sekali untuk sampai seumur hidup. Iya. Nah, problem ini kita harus ingat, seperti Pak Bro tadi bilang, bahwa orang percaya kan 1 kali. Nah, karena 1 kali, kita harus ingat. Dari siapa nih? Saya tahu Pak Bro, memang ada yang bilang bahwa, ada yang ngomong nih, bukan dari kita nih, katanya jodoh, mati, lahir, itu Tuhan. Tapi ingat, kalau saya percaya cuma lahir sampai mati loh Pak Bro.
Bahkan mati pun bisa milih. Mau dipercepat apa tidak? Iya. Loh iya Tuhan setting meninggalnya umur 70, 50 bisa nggak? Bisa, narkoba kok. Nah, tapi yang namanya jodoh, itu sebetulnya Tuhan sudah kasih arahannya. Kita akan putuskan sesuai dengan pengabdian kita kepada Tuhan. Ini menarik nih. Jadi kalau ditanya, siapa? Pak Bro ingat satu hari orang ditanya, apa orang harus nikah sih? Enggak kan ya? Ada 3 hal kenapa orang tidak menikah. Siapa tahu Anda masuk di sini satu, jadi memang ya nggak harus. Satu, memang sudah demikian dari lahir, cacat. Memang dia ada kekurangan, sehingga tidak bisa. Kedua, dibuat oleh orang lain demikian. Apa tuh? Kecelakaan, dia kemudian disakiti, Sakit hati ya. sakit hati, itu orang lain yang buat tuh. Memutuskan tidak. Jadi ada kesalahan treatment atau salah operasi atau tiba-tiba dia menjadi orang yang invalid. Memang nggak bisa karena dibuat oleh orang lain. Gitu. Yang ketiga karena untuk Tuhan. Nah, jadi para rohaniwan biasanya kan begitu. Jadi pilihannya 3 ini. Cuma yang nomor 2 ini luasnya bukan main, Pak Bro. Jadi kalau ditanya sebetulnya ini Tuhan atau manusia? Ini proses bersama. Bersama prosesnya. Maksudnya bersama antara manusia dan Tuhan gitu, Ya. Pak. Dalam kekristenan, yang namanya jodoh itu nggak terkunci loh. Nggak terkunci. Gimana tuh Pak Bro maksudnya? Yang namanya garam di laut, asam di gunung, ketemu di mangkok soto. Iya. Nggak bisa begini. Tuhan sudah tetapkan bahwa si A akan menikah sama si B. Terus si Bapak A bilang, "Nak, Bapak ini sudah bikin sebuah kesepakatan dengan anaknya Pak Lurah. Di masa muda dulu waktu ke Bapak pun belum menikah. Bahwa kelak kalau punya anak, laki dan perempuan akan dinikahkan. Kalau sama-sama laki sama perempuan, angkat saudara." Kan gitu. Jadi kamu tuh gak usah kemana-mana. Ini sudah takdir ilahi. Nah, udah. Kalau begitu pertanyaannya, si A menikah sama si B, terus si B meninggal. Nah, si A-nya gimana kalau takdir ilahi? Pernikahan itu pilihan. Perjodohan pun pilihan. Nah, sebuah contoh nih, saya akan bukakan. Buktinya dari mana? Hari ini semua ayatnya Alkitab ya Pak Bro ya? Siapa Bro? Nah, anak muda nanti boleh mendengarkan 1 Korintus 7. Salah di sini Pak Bro, ini menderitanya hidupnya penuh beban sehingga tidak bisa melayani Tuhan. Salah satu kenapa orang tidak pernah bisa melayani Tuhan dengan benar, kenapa sih? Keluarga. Keluarga dibangun dari mana? Perjodohan. Gitu. Yuk kita lihat 1 Korintus 7. Ayat yang ke-39. 39. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Bebas kawin dengan siapa yang dikehendakinya. Jadi yang namanya perjodohan itu nomor 1. Kamu mau apa enggak sama orang itu? Gitu aja. Berarti nggak ada paksaan orang tua. Nah, itu Siti Nurbaya, dia. Dato Maringgi. Nah, itu dia. Ada yang tanya, siapa itu? Nah, tiba-tiba usianya memang anak muda. Tapi apakah Tuhan juga memaksa atau tidak, Pak Bro? Tidak. Tidak. Tidak ada. Jadi personal Personal. Tuhan yang memberikan guide. Ya. Tuhan kasih guide. Kita mau apa enggak? Gitu. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kita tahu Alkitab catat Daud itu nikah pertama sama siapa? Anaknya Saul. Mikal. Setelah itu, kan problem tuh rumah tangganya karena mertuanya. Dia nikah lagi. 6 loh istrinya. Jadi pertanyaannya adalah, dia bebas. Yang dikehendaki artinya gini, kalau mau yang namanya saya tuh nggak suka ngomong pacaran Pak Bro, perjodohan ya. Ya harus mau. Masih inget nggak? Abraham bilang sama Eliezer, kamu ya nggak boleh ngambil perempuan dari suku lain untuk anakku Ishak.
Kalau aku masih hidup tak jaga, tapi kalau sudah meninggal kamu janji ya, sumpah nih, pegang pakai sumpah lu zaman itu. Wah. Pergilah Eliezer ketemu sama yang namanya Laban. Nah, itu Laban, dia punya adik tuh, Ribka. Nah, habis ketemu Ribka, ngomong-ngomong, ketemu bapaknya segala macam ngomong, akhirnya disampaikanlah bahwa Abraham, tuanku, ingin supaya Ribka itu menjadi istri dari anaknya yang namanya Ishak. Dengan segala tanda tadi, Tuhan sudah kasih tanda itu. Itu Roh Kudus yang tuntun itu semuanya. Apa yang dikatakan oleh orang tuanya Ribka dan kakaknya kepada Ribka? Tanyalah kepada anak gadis ini, apakah dia mau pergi bersama dengan engkau? Nomor 1, Pak Bro, soal perjodohan. Hai Wisdomers, dipotong dulu sejenak tayangannya. Ada informasi penting yang ingin disampaikan. Pengumuman bahwa Wednesday Bible Wisdom akan mengadakan kelas pemuritan. Kelas pemuritan dengan materi yang berbeda dan yang pastinya fresh. Nanti Pastor Aruna Wirjo Lekito akan terlibat di dalam kelas pemuritan ini. Untuk itu, segera mendaftar di Wednesday Bible Wisdom WA Group. Nanti akan ada informasi-informasi yang disampaikan bagaimana cara pendaftarannya. Segera mendaftar karena kelas ini akan segera dilakukan. Sampai ketemu di kelas. Bye. Itu dua pihak itu mau gitu. Jadi artinya si pria atau wanita itu tentang lawan jenisnya dia mau gitu ya. Ya. Jadi tidak ada pihak manapun yang memaksa dia. Memaksa. Tuhan memberikan koridor-koridor, guide-guide supaya dia. Nah itu apakah berhubungan dengan gini Pak Bro? Tingkatan kemanusiaan, maksudnya tingkatan kedewasaan lah atau kerohanian. Jadi orang sudah di level sini dia ngelihat si orang ini cocok atau tidak dia terhadap orang itu gitu, sehingga sepadan gitu. Atau gimana Pak Bro? Gini, jadi kita mengerti bahwa pada awal, kita kalau bicara mengenai pertemuan sampai menikah, itu kan konsep yang paling awal adalah Adam dan Hawa. Coba lihat Adam. Adam itu sebelum ketemu Hawa, itu ada sebuah proses langkah-langkah. Jadi kita ini kalau bicara begini itu harus lihat langkah-langkahnya. Yang pertama adalah a work to do. Ini dari point of view pria berarti Pria dulu ya. Oke, pria. Ini pria dulu. Jadi pria, ini kalau anaknya mudanya pria, ini dulu. Jadi yang pertama itu ada sebuah pekerjaan yang harus dilakukan. Adam tuh pertama sama Tuhan dikasih tugas loh, kerja. Bukan dikasih Hawa. Memelihara Taman Eden itu. A work to do, memelihara dan mengusahakan. Mengusahakan, ya betul. Jadi nomor 1, seorang pria itu harus a work to do. Dia sudah membuat sebuah pekerjaan untuk Tuhan. Banyak orang belum kerja, Pak, maksudnya kerja di kantor, Pak? Bukan. Setiap orang tuh ada sebuah penugasan kerja yang Tuhan inginkan dia buat. Kerja untuk rencana kehendak Tuhan. A work to do. Yang kedua, a will to obey. Kehendak untuk taat. Adam, kamu buat ini ya. Siap. Kasih perintah. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ada sebuah keinginan dari diri Adam untuk, ya, aku mau taat sama rencana Tuhan. Baru yang ketiga, a beauty to protect. Ini keren ya. A work to do, a will to obey, a beauty to protect. Baru nanti dikasih seorang wanita untuk diprotek. Tanggung jawab. Ya. Karena dia sudah membuktikan a work to do. Dan dia mau obey. Dikasihlah a beauty untuk diproteksi. Artinya ini stages ya Pak Bro ya? Yang namanya perjodohan itu adalah sangat valid stages. Tahapan, bener banget Pak Bro. Berarti nggak bisa dia melompat langsung poin 2, apalagi lowin 3. Bisa, lompat. Resiko tanggung penumpang. Iya, maksudnya artinya kan gini. Ini koridor yang Tuhan kasih. Betul, ini koridor Tuhan. Jadi Tuhan bilang, nak, lewat 1, 2, 3. Ya. Jangan kamu langsung mau 3. Ya. Jadi ibaratnya gini, jangan kamu mau dapat jodohnya aja yang keren, tapi kamu nggak mau kerja. Nah, kira-kira begitu ya Pak Bro? Betul. Jangan mau ininya aja, tapi kamu tidak bertanggung jawab memberikan arahan secara rohani yang benar. Betul. Makanya kenapa sih orang sudah bekerja? Orang waktu bekerja, ini kembali ke cerita yang BBW awal nih.
itu sebenarnya membangkitkan dalam dirinya sebuah talenta loh. Jadi waktu Adam bekerja yang untung siapa? Adam loh. Dengan bekerja, Adam tuh sedang meningkatkan value dalam hidupnya. Nah, value itulah yang akan nanti dipakai untuk dia mengerjakan sebuah perkara sorga di muka bumi, yaitu adalah sebuah pernikahan. Kan seperti gambar Kristus dengan jemaat. Ya. Gitu. Jadi gambar itulah yang harus dibuat di muka bumi. Ini bagi pria, itu konsepnya adalah seperti itu. Saya jadi ingat Pak Bro, kalau nggak salah tuh Tuhan tuh menciptakan kita untuk melahirkan yang namanya keturunan ilahi Pak Bro. Ya. Jadi kalau kita tidak melewati pria itu, tidak melewati step itu, stages itu, dia tidak bisa menghasilkan keturunan ilahi yang baik. Artinya dampak di awal ketika salah, dampak di akhirnya juga dia harus salah. Nanti endingnya kita menjadi orang yang menggagalkan sebuah rencana besar Tuhan untuk penuhi muka bumi ini dengan keturunan ilahi. Iya dong? Ya. Beranak cucu untuk apa sih? Beranak cucu? Ya untuk memenuhi dunia dengan keturunan ilahi kan. Betul. Tapi itu gagal. Kenapa? Karena ada melewati sebuah proses. Makanya tuh penting banget kalau nyari yang namanya menantu pria. Lihat kerjanya. Lihat hasil kerjanya. Karena tidak bisa orang memisahkan antara pekerjaan dan imannya dia. Kerja tuh artinya dia berusaha ya Pak Bro, tidak menerima pemberian atau apa gitu ya. Dengan orang kalau kerja itu kan berarti dia punya pemikiran, antisipasi, tenggang rasa, kedisiplinan. Dia harus memotivasi dirinya. Dia bertanggung jawab atas apa yang dia buat. Nah, itu semua adalah bagian yang akan muncul keluar terlihat pada diri seorang pria. Artinya kalau orang bekerja itu memberikan keuntungan buat dirinya sendiri, Pak. Karena dia dibangun tadi, Pak Bro, cerita banyak. Waktu dia terbangun, mata tuh bisa ngelihat. Makanya gini, kalau Anda menerima seorang pria sebagai mantu, jodoh, para gadis wanita dengar nih, ya, anak-anak gadis ya. Kalau dia tidak bekerja, engkau nggak bisa melihat kedalamannya. Jadi, bukan saya bilang bahwa kalau dia nganggur gimana, ya kerja aja sana ya. Pekerjaan itu tempat yang paling gampang untuk mencerminkan isi manusia. Jadi kalau saya ditanya, Pak, bagaimana cara saya tahu orang ini seperti apa? Lihat kerjanya. Kerja itu betul-betul adalah curahan hidup manusia. Ya karena tadi Pak Bro bilang ya, ketika dia dibentuk ya, ketabahannya apa gitu. Semua dibentuk di kerja kan? Iya, jadi dia kayak latihan gitu ya Pak Bro. Membagi waktunya, dia harus menghadapi risiko-risiko, keputusan dalam dia, wawasan, keputusan dalam dia mengambil sebuah keputusan. Kelihatan di mana sih? Di doa? Enggak, di gereja. Boro-boro. Ketahuannya di mana? Di WA group. Tidak kan? Ketahuan waktu dia kerja. Nah, makanya orang tuh seringkali memoles pekerjaannya. Wah, dengan saya ini hebat, saya keren gini. Lihat hasil kerjanya. Ketahuan sekali. Nih, sisi laki nih. Jadi, karena setelah dia melewati ini, dia punya pekerjaan, pertanyaan berikutnya adalah, maukah dia tunduk kepada perintah Tuhan? Di stage awal dia bekerja, dia harus belajar udah tunduk sama pimpinan di kantornya juga ya. Dia belajar untuk, jadi gini, dia setia untuk mengembangkan values dalam dirinya. Berarti dia setia kepada panggilan hidupnya, benar nggak? Iya. Tapi yang kedua, setelah dia sukses, dia harus tunduk kepada aturan ilahi. Kalau kerja itu, Pak Bro, semua orang juga bisa kerja. Iya. Tapi yang kedua adalah dia tunduk kepada aturan ilahi. Karena kelak dia nggak jadi pemimpin loh. Kalau dia tidak punya ketundukan terhadap sebuah hukum lebih tinggi, jadi pemimpin, diktator, Pak Bro. Iya. Nah, ini dua tuh harus terjadi. Makanya jangan cepat-cepat. Lihat dulu, dia ketundukannya kepada Tuhan bagaimana. Tuhan nggak yang hebat, yang katanya nomor 1 paling kudus aja dia berani langgar. Iya. Tidak ada sebuah jaminan untuk yang nomor 3 nggak akan rusak. Ya, untuk Tuhan yang tidak kelihatan dia aja nggak tunduk gitu ya. Gimana ya? Makanya kalau sudah yang namanya di pemujaan dewa di tempat kudusnya dewa saja dia bisa korbankan begitu bengis dan keji, bagaimana kalau dapat tawanan? Gitu. Kalau kepada orang yang paling gampang gini Pak Bro. Kalau di urusan Tuhan aja,
dia berani ngambil nyolong uang. Udah dah, Pak Bro. Uang Pak Bro halal semua itu. Tuh, kalau pria itu. Jadi, pertama adalah dia harus kerja. Tapi intinya adalah, setelah dia kerja mendapat, dia akan ketiga mendapat a beauty to protect. Iya. Waktu Tuhan berikan a beauty ini, tergantung dia mau putuskan kapan. Kan bebas. Tolak boleh nggak? Boleh, Pak Bro. Boleh. Ada orang melakukan itu untuk Tuhan. Paulus itu menikah, Pak. Iya. Udah pernah bahas dong ya? Iya. Istrinya kelihatannya meninggal. Ada yang bilang juga istrinya nggak kuat sama dia karena dia ikut Tuhan. Jadi orang sungguh-sungguh, ya. istrinya kabur entah kenapa, pokoknya udah hilang lah. Kelihatannya dia meninggal istrinya. Dan Paulus berkata, rasul-rasul tuh punya hak membawa pasangan loh. Aku tidak. Untuk Tuhan. Terus apa kita mau bilang bahwa rasul tuh lebih rendah daripada Paulus? Kan enggak. Jadi setelah Tuhan sodorkan a beauty to protect, boleh diambil enggak? Terserah. Terserah. Mau ambil sekarang boleh, mau tunda boleh. Terserahnya itu tapi dari Tuhan, apakah ada deadline-nya, Pak Bro? Kan enggak. gini, maksudnya kita nih sendiri duit banyak, wah udah sukses lah katakan Pak Bro. Tapi kan ada godaan-godaan di depannya. Nah, yang tahu siapa? Tuhan tahu. Iya. Begini aja, begini nih. Gimana, Pak Bro? Si A sama si B. Iya. A pria, B wanita. Iya. Ya toh. Si A sama si B, si A ini melayani Tuhan. Toh. Aktif di BBW. Wah. Terus aktif segala macam, kemudian dia masuk gereja melayani Tuhan, dan Tuhan tahu, oh, ini anak memang kerja bagus, dan hatinya sama aku bagus, dan manusia nggak bisa lihat. Tuhan bisa lihat. Apa yang dibuat? Tiba-tiba Tuhan sodorkan, pertemukan dia. Dia seorang WL, worship leader, yang mencintai Tuhan, terus tiba-tiba hari itu muncul yang namanya adalah singer baru. Wah. Ketemu, sering ngobrol sudah, dan rohaninya laki ini rohaninya adalah 8. Oke. Yang perempuan ini 6. Udah terus, sudah ngobrol, yang laki tahu dong, ini tembak pasti dapat kok. Nah. Tapi laki mikir gini, aku ini belum sekolah tinggi teologi ya. Wow. Wah, ini terlalu berjarak ya dengan pendengar ya. Ya udah, yang lain dulu. Aku ini mau ambil lagi S2 untuk keluargaku, aku pengen lebih Upgrade diri dan aku gitu tuh ya. masih muda sekali, buat apa menikah sekarang? Terus dia ketemu sama gembalanya, dia ngobrol, iya kamu harus sekolah lagi. Tuhan, bukan saya nggak mau ngomong sama si B ini, tapi saya ini mau lebih lagi buat Tuhan untuk sebuah pelayanan. Tuhan bilang yes. Tiba-tiba yang tadi si B ini pindah divisi. Atau si A pindah divisi. Atau si B tiba-tiba hidupnya dia kecantol sama singer lain. Atau yang lain, tiba-tiba di kantor dia kecantol sama orang, tiba-tiba ada sebuah pemisahan. Ini ambil kuliah lagi nih. Wah, luar biasa. Dia melayani Tuhan, cinta, kerjanya benar. Jujur seperti firman Tuhan katakan, dan dipercaya bosnya, rohani naik sampai 12, Pak Bro. Naik sampai 12. Di luar negeri nih. Pas dia di 12 itu, dia ada teman kantor baru masuk. Namanya C. Perempuan. Cocok, dan bosnya berkata, ini adalah partner kerja kamu ya, satu kelompok ya. Kamu harus banyak untuk proyek kita yang baru ini. Oke? Silahkan lakukan. Wow, dia terus. Dan makin dekat, cocok. Ngomongnya cocok, sama-sama suka nonton BBW, kan gitu. Tiba-tiba, dia tahu nih, yang C ini, rohaninya, ini 10. Dia mau terus. Saya bilang gini, ini kalau tembak sekali nih, jadi nih. Bisa menikah nih. Tapi dia bilang, sayang, aku mau lebih lagi. Tuhan, boleh nggak kali ini? Aku akan terus. Karena ini ayahku sudah sakit-sakitan. Dan dia ini melayani Tuhan. Dan Paulus sudah bilang bahwa nanti aku harus menggantikan. Kalau nggak sekarang dipersiapkan, bisa rusak. Tuhan berkata, bagus ini yang begini. Terus dia berkata, oke. Dia ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ngomong mulai nggak nyambung tuh sama si C. Ya, konflik-konflik kecil lah gitu ya. Tapi dia berkata bahwa aku mau mengampuni segala macam. Tiba-tiba berhasil. Langsung bosnya bilang, kamu pindah. Kamu sekarang Asia Pasifik. Asik. Yang C, karena kamu berhasil juga, kamu sekarang megang di Timur Tengah.
Oh, Timur Tengah ini bahasan yang kemarin. Iya. Terus maju, rohaninya naik terus dan dia belajar Alkitab. Wow. Karena kan ayahnya katanya sudah sakit dan minta supaya dia Pelayanan. Yap. Dia sudah kerja berhasil, dia pelayanan. Rohaninya naik 25. Mantap. Dia ketemu di kantor itu ada DEF. Anak Tuhan semua cinta Tuhan. Dan ikut grupnya WBW. Terus dibuat naik terus. Sampai satu hari dia mau belajar, Tuhan, aku sudah bisa, tapi belum belajar main musik. Bukan aku nggak mau. Akhirnya dia ngomong sama, dia pilih E. Dia jalan sama E, jalan tuh. Sampai jalan. Lagi jalan, si E-nya tiba-tiba orang tuanya wafat. Si E-nya sakit hati menyalahkan Tuhan. Si E yang tadi bagus sudah jalan bersama dengan si A ini, rohani ngedrop. Ngedrop dunia malam. Wah, makin rontok. Dia nggak bisa, ini gimana? Akhirnya dia mau untuk pisah. Itu terjadi loh Pak Bro. Banyak terjadi kan seperti ini. Iya. Tiba-tiba ini pergi. Terus belajar musik dan sampai titik tertentu, akhirnya dia sudah mencapai, sudah oke lah semuanya. Tuhan, kalau Engkau mau kasih hari ini, aku terbuka. Kira-kira gitulah. Oke. Tuhan pertemukan lagi dengan si A. Lagi nunggu tram, tiba-tiba hujan. Dia lagi nunggu gini, tiba-tiba ada perempuan lagi main HP, nabrak, bruk, jatuh, payungnya jatuh. Asik. Sinetron banget ya. Sinetron banget. Pas ngambil payung, lah kok kamu? Cie. Ternyata si A ini sudah mengupgrade dirinya. Si A ini sudah sampai level 40. Si B yang tadi ketemu lagi. Si B yang tadi perempuan ini. Ketemu lagi. Levelnya sudah 38. Oh, ngobrol lagi nyambung. Deket. Tuhan, boleh nggak aku lebih lagi? Tuhan bilang, jangan. Ini sudah saatnya. Nanti kalau kamu gini terus, akan ada sesuatu yang akan membuat kamu gagal. Oke, Tuhan, aku terima. Jadi tinggal pilih nih. Ini bisa pilihan. Kalau dia berkata bahwa hari itu sudah sama E saja. Begitu dia nikah sama E, orang tuanya E meninggal, ya dia ngurusin. Everything's fine, baik-baik saja. Itu jadi progresif, Pak Bro. Konsepnya progresif. Nah, artinya kalau tadi Pak Bro bilang mencontohkan pria dan wanita, itu juga berlaku wanita juga ya Pak Bro? Ya. Jadi pertama adalah satu, ada tugas dari Tuhan kepada seorang pria, yaitu adalah yang 3 tadi. Kemudian nggak pakai nubuatan ya Pak Bro ya? Nah itu loh Pak Bro. Sering terjadi ya? Sering terjadi gitu. Nah masalahnya tuh, bukan masalahnya, saya tuh rada nggak srek ketika sudah menyebut nama gitu. Dari Tuhan, maksudnya gini, bukan saya nggak menghargai gitu, bukan. Tapi menurut saya, it's too soon. Sudah pakai nubuatan Nabi, sudah pakai doa, puasa ya, sebut nyebut nama dan gagal. Iya. Jamak ya terjadi Pak Bro. Iya. Ya. Karena pengen jadi Tuhan. Satu Pak Bro, ini penting. Tanpa nubuatan. Artinya gini loh. Ini ketua youth nih. Contoh nih nama saja sama nama fiktif belaka. Richard, kamu sini. Ada apa kakak pembina? Ya, namanya anggap saja namanya adalah Adi. Saya dengar kamu itu sedang dekat sama yang namanya adalah Rita. Iya betul, kami sudah lama dan lagi berdoa tuntunan Tuhan. Apakah akan terus atau akan menikah atau bagaimana? Karena kami juga nggak mau mengganggu Tuhan punya rencana. Rohani sekali kan? Asik. Richard, saya sudah berdoa puasa 30 hari. Dan saya tahu bahwa Tuhan bukan berikan Rita kepadamu, tetapi adalah Yeni. Loh, Kak, tapi kan saya nggak kenal. Nanti saya kenalkan. Itu Tuhan mau kamu nikah sama Jenny. Lah itu yang namanya Rita gimana? Itu punya saya. Nubuatan jalan ini, nubuatan jalan. Ini ku buat nih. Ini kesalahan. Kenapa? Saya harus kembali sebuah cerita bahwa yang namanya seorang wanita diberikan itu hadiah. Nah, ini saya ngaku dosa dulu, Pak Bro. Saya ngaku dosa dulu. Ya ngaku sudah, dosa. saya dengerin. Kom 100. Kom 100 ya.
Pak Bro cerita ini. pendidikan apa Alkitab ya di gereja Iya. ya, Kom 100. Hari itu waktu Pak Bro cerita ini, kebetulan saya nggak masuk kom karena ada urusan kerjaan. Mm-mm. Tapi istri saya ikut. Ikut. Nah. Istri saya marah, Pak Bro. Mm-mm. Sesuatu, itu kan hubungannya dengan barang. Barang ya. Disamakan wanita dengan barang. Mm-mm. Nah, waktu itu tuh, istri dan beberapa teman di kom 100 itu, wah, masa Pak Aruna nganggep kita? Barang gitu ya. Iya, Barang. tapi kan saya nggak dengar ceritanya. Nah, saya pengen hari ini dengar ceritanya. Wah, Apa yang Tuhan katakan sesuatu. berapa tahun yang lalu tuh? Ya, ini tiba-tiba muncul kalau nggak sih. Biar cerah, Pak Bro. Amsal 18. Amsal Loh, 18. saya tuh kalau ngomong nggak pernah nggak ada Alkitabnya kok, Pak Bro. Loh iya. Ya toh. Amsal 18:22. Siapa mendapat istri mendapat reward, sesuatu yang baik dan dikenan Tuhan. A good thing, sesuatu yang baik. Ini coba dikaitkan dengan Amsal 19 ayat 14. Ini kan kalau di Alkitab ini satu beda kolom aja nih. Amsal 19 ayat 14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Ini benda semua ini. Iya. Tapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Ini kan sebuah puisi sebetulnya ya. Iya. Jadi menyamakan, Iya, memadankan ya. memadankan sebuah padanan. Iya. Menceritakan bahwa rumah dan harta yang sesuatu itu warisan nenek moyang. Mm-mm. Tapi istri yang berakal budi itu hadiah Tuhan. Diturunkan oleh Tuhan. Sama seperti nenek moyang memberikan kepada kita rumah. Iya. Persamaannya adalah seperti Tuhan juga memberikan istri kepada kita. Iya. Sesuatu loh. Itu ayat 12 sesuatu. Reward. Nah, dari kata reward ini jelas bahwa kalau Pak Bro mau dapat reward, kan tergantung kualitas Pak Bro tuh. Contoh nih Pak, saya mau Pak Bro mau ulang tahun lah, ulang tahun Iya. atau promosi lah. Iya. Terus saya kan diundang sama Pak Bro, saya mau ngasih hadiah. Kan saya hadiah kan sesuai dengan kualitas Pak Bro dong. Iya. Ya dong. Kalau saya ngasih jam tangan, ngasih kacamata, sepatu kan saya lihat merek tuh ya. Iya. Saya memberikan barang kan ngelihat orangnya. Kedekatan dan kualitas orangnya. Hmm. Kira-kira kalau Pak Bro mau ngasih orang hadiah kepada seseorang, melihat seseorangnya. Kedua, hadiah itu padanannya sama orangnya. Kalau Tuhan kasih yang namanya perempuan ini sebagai hadiah, reward. Berumah tangga itu hadiah loh. Ingat nggak waktu orang Israel melahirkan, kalau itu adalah laki, Firaun udah bilang, tolong bunuh semua. Kalau perempuan biarin. Bidan-bidan Mesir hari itu nggak mau bunuh. Iya. Karena dia takut sama Tuhan. Iya. Alkitab berkata, karena mereka takut sama Tuhan, Tuhan memberikan hadiah, membuat mereka berumah tangga. Jadi tadi hubungannya 3 poin tadi kan, Pak Bro? Iya. Work to do, obey, ya kan? Begitu mereka sudah dapat level tertentu, dia akan mendapatkan Hadiah. beauty Beauty super yang levelnya dia. ya, levelnya dia. Jadi tadi kalau misalnya A dan B tadi Pak Bro cerita, Hmm. si A dan akhirnya ketemu si B, terus akhirnya dia tinggalin, udah Ya. sampai F, toto dia akhirnya ketemu B lagi. Ya. Karena si A A ini ini udah upgrade Upgrade. dan si B juga upgrade Jadi sehingga begini, kalau Pak Bro mau hadiahnya itu mahal, Iya. ya toh, kalau mau jam tangan emas, Mm-mm. tolong upgrade diri Pak Bro, layak terima itu. Kerja nggak mau, pengangguran sekarapnya sendiri, ya toh, hidup tanpa aturan, terus berharap kalau dia ulang tahun ada yang ngasih jam tangan emas. Iya. Berarti hadiah itu tergantung. Dengan cerita ini berarti apa? Kalau engkau pengen dapat hadiah Mm-mm. yang baik Mm-mm. dari Tuhan, Mm-mm. upgrade dirimu. Oke, katakanlah begini Pak Bro. Seorang pria melihat, ya kita ukuran dunia itu kan kecantikan ya Pak Bro. Ya. Ya. Dengan seorang selebriti yang keren. Kalau si prianya aja nggak pernah ngurus diri dan segala macam, gimana dia bisa dapatkan hal yang Betul. Kebalikan nih. Vice versa. Hai wanita, engkau itu hadiah. Hmm. Kalau engkau pengen dapat seorang pria yang baik, engkau mau dihadiahkan kepada siapa? Kalau levelmu itu selalu yang levelnya rendah, sandal jepit, kutip ini Yeah. perumpamaan aja ya. Yeah.
saya juga pakai sandal jepit nih kadang-kadang kalau kemana-mana. Itu adalah ya upgrade dirimu. Kalau engkau itu levelnya adalah jam tangan emas, engkau nggak mungkin dikasih kepada orang preman jalanan yang pengangguran. Nah, jadi ini dua belah pihak ya. Inti sama-sama upgrade. Ini yang akhirnya menjawab pertanyaan buat diri saya sendiri, Pak. Ketika saya ketemu istri saya sekarang, berarti ada istri dong dulu. enggak istri. Ketemu istri saya. Ya, ketemu istri saya. Ya, sekarang berarti dulu ada istri juga. Saya sebelumnya kan sempat pindah Muslim, Pak. Ya. Nah, ketika ketemu, Tuhan tuh kasih periode saya waktu untuk mengejar kerohanian saya. Tapi saya sudah berpacaran waktu itu. Saya tahu sekarang gitu. Kalau saya nggak mengupgrade diri saya di kerohanian, saya mungkin bisa lepas. Sama pacar istri saya sekarang ini ya. Bisa lepas. Tapi karena saya meningkatkan, saya levelnya, ya si istri saya, adalah hadiah yang tepat buat saya, yang levelnya sesuai gitu. Saya baru tahu ini, Pak Bro. Nah, kalau orang perempuan itu bawaannya hidupnya sekarap-karap sendiri, dia anak-anak rohani, modalnya cuma permen lollipop. Ya, yang cocok buat dia ya cuma anak kecil lah. Bener nggak? Anak kecil dalam artian anak rohani. Iya. Iya. Jadi kalau levelmu adalah cuma permen yang itu, yang pakai batang itu, ya kalau levelmu segitu, yang cocok megang kamu adalah anak umur 5 tahun. Iya. Tapi kalau engkau pengen dapat yang namanya adalah seorang yang levelnya 10, ya upgrade dirimu jangan levelnya 1 dong. Anggap ya. Iya. Kalau ini orang sama-sama nge-upgrade, dari sini kan kebalikan ini. Kalau dari sudut pandang upgrade, Pak Bro, berarti kan yang pertama kerohanian yang harus di-upgrade. Kerohanian, baru sebentar. Banyak orang mengatakan bahwa ini upgrade dalam bidang apa? Ya, itu. Kualitasnya itu adalah kualitas yang betul-betul spiritual. Jadi pertama upgrade adalah pasti rohani. Wisdomers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menghapuskan segala pelanggaran kita dan segala dosa kita. Untuk itu, bukalah hati kita pada saat ini dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ikuti doa saya, Bapak dan Ibu. Tuhan, ampuni segala dosa kami. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia berdosa, penuh dengan pelanggaran, dan harusnya kami mati, Tuhan. Untuk itu saat ini, Tuhan, kami dengan sadar dan percaya bahwa kami menerima Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena nama kami telah tercatat di dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Sydney Mohede. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema Bagaimana Jodoh Ditemukan 2. Pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, pukul 6 pagi. Bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini.
Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.